Mania, saya JP atau dipanggil Jopo Hanfu, juga bisa dipanggil Jo. Kali ini saya akan membahas tentang gula apa yang sehat dan aman untuk diet. Oke. Banyak orang penasaran nggak sih gula apa yang sehat? Kita lihat slide berikutnya. Ada nggak sih soalnya gula yang aman diet? Soalnya masih ada banyak orang yang masih ingin makan manis. Penasaran nggak? Kita ikutin ulasannya. Pada dasarnya, semua gula alami yang kita konsumsi sehari-hari adalah gula sukrosa. Semua gula adalah mengandung namanya disebut dengan sukrosa. Terkecuali madu dan gula tapioka atau gula singkong. Sukrosa itu adalah apa? Sukrosa adalah satu molekul glukosa terikat dengan satu molekul fruktosa. Dan ini molekul ini akan terurai atau diurai oleh usus kita. Oke. Kita lihat salah satu gula yang sering kita lihat adalah namanya brown sugar. Brown sugar ternyata adalah campuran antara tetes tebu atau disebut dengan molase atau molasses dicampur dengan gula pasir. Ya, tetesan tebu ini awalnya nggak harus dalam bentuk cair, bisa juga jadi dari cair kemudian dibentuk menjadi padat atau dikristalkan menjadi seperti gula pasir, lalu dicampur menjadi brown sugar. Sumber lain yang disebut dengan tanaman yang disebut dengan Arenga pinnata. Arenga pinnata ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut pohon enau atau pohon aren atau juga pohon nira kelapa. Jadi pohon ini sebenarnya sumber dari berbagai macam makanan yang kita konsumsi di Indonesia. Salah satunya adalah buah dalam bentuk kolang-kaling. Kemudian getahnya dari tandan getahnya itu kalau disadap lalu dimasak itu akan menghasilkan yang disebut nata de coco atau coconut gel. Lalu kalau bisa dicampur dengan enzim dari nanas penggumpal ya supaya dia lebih gurih atau lebih padat, itu menjadi gula aren atau dikenal dengan gula aren atau gula kelapa atau gula semut ya. Ini sebenarnya semuanya dari satu tanaman namanya disebut Arenga pinnata ini. Oke. Semua gula sebenarnya memberikan lonjakan gula darah di dalam tubuh dan insulin. Tubuh akan memproduksi, organ pankreas akan memproduksi insulin. Dan ini biasanya kita berupa angka GI atau GL. GI adalah indeks glycemic atau glycemic index. GL adalah glycemic load atau beban glikemik. Kita lihat bahwa GI ada gula pasir itu 65 ya, standar gula pasir. Brown sugar itu 64, sirup maple atau maple syrup itu 63, madu 57, gula aren sekitar 40 dan gula singkong sekitar 40. Jadi apabila GI tidak mementingkan jumlah kuantitas dari makanan ya. Jadi angka tetap sama meskipun kita konsumsi 1 sendok, kita konsumsi 1 mangkok, kita konsumsi 1 karung, tetap GI-nya sama. Yang kita lihat adalah sebenarnya yang lebih bagus adalah GL. GL adalah beban glikemik. Jadi tergantung dari jumlah yang kita konsumsi. Kalau 1 sendok teh, gula pasir itu 2,6. Apabila 1 sendok makan menjadi 7,8. Gula aren di 1,6, 1 sendok makan di 4,8. Jadi bagi penderita diabetes, yang aman adalah GI aman itu di bawah 55 dan GL aman itu adalah di bawah 10. GL ini berdurasi pada saat masuk itu akan sekitar 3 jam 4 jam. Jadi apabila kamu konsumsi 1 sendok makan kurang dari 10 nggak ada masalah, tapi supaya sehat itu harus tunggu 3 sampai 4 jam kemudian ya. Jadi banyak kenapa orang-orang menjadi cepat buncit karena konsumsi gula berlebihan. Okay. Ada gula alami lain yang disebut dengan poliol, yaitu alias gula alkohol. Gula ini masih alami tapi difermentasikan menjadi gula alkohol. Ya, kita kenal namanya maltitol, xylitol, glycerol, sorbitol, laktitol, isomalt, mannitol, erythritol. Kita tahu bahwa gula alkohol ini sering dijumpai dalam produk-produk selain makanan, misalnya odol ya, atau di dalam permen karet ya, atau di dalam pemanis pengganti gula, pemanis buatan
ya. Jadi kita tahu bahwa ini GI-nya memang lebih rendah, tetapi lebih aman. Tapi bila berlebihan akan terjadi gangguan cerna sebenarnya. Jadi bisa kembung, bisa diare, ya. Penyebabnya ya karena akibat berlebihan, dan itu tidak akibat dari fermentasi di dalam usus sebenarnya. Okay. Next, ada gula buatan disebut dengan substitusi gula. Ini sering dikenal dalam terutama kalangan orang yang sudah lanjut usia, apalagi yang sudah ada prediabetes. Dianggap aman bagi penderita diabetes karena tidak mengandung kalori dan gula. Ini terbagi dua, yaitu sintetis. Sintetis itu dibuat di laboratorium. Kedua itu adalah alami. Sintetis ini dia ada asesulfam, ada sukralos, ada sakarin, gula sakarin, biang gula biasa disebut aspartam. Ya, hasil studi ini sebenarnya gula sintetis ini bisa membunuh probiotik atau bakteri di usus kita. Ya, sangat cukup signifikan juga sebenarnya yang hasil efek di dalam usus kita. Alami itu berupa daun stevia, buah mong atau luahan guok. Ya, buah mong ini awalnya ditemukan oleh para biksu di Cina tahun abad 12-an, kemudian digunakan sebagai manis mereka dalam makanan sehari-hari. Oke. Lalu dipublikasikan oleh orang Eropa. Kita lihat bahwa apa saja sih yang sehat bagi tubuh kita itu ada terbagi dua sebenarnya, dua daun stevia dan buah mong. Buah mong terbagi dua lagi, buah mong coklat dan buah mong emas. Ya. Daun stevia jangan salah, stevia banyak di luar itu dalam bentuk bubuk putih, itu biasanya sudah dicampur dengan gula-gula substitusi gula atau gula alkohol tadi yang bisa menaikkan insulin juga. Jadi harus hati-hati apabila mencari gula stevia. Kalau bisa yang alami itu berwarna hijau, ya. Kemudian dia bersifat 100-200 kali lebih manis daripada gula pasir, 4 kalori per 1 sendok makan, ya. Dan ada sedikit rasa sepet seperti minum teh, ya, minum teh hijau biasanya. Karena dia bentuknya dari daun yang sudah dikeringkan, kemudian digiling menjadi serbuk, ya. Makanya berwarna hijau. Buah mong coklat ini berwarna coklat karena dipanggang dengan suhu 80-100 derajat Celcius. Kemudian dagingnya dia punya kandungannya akan berubah sehingga dia luarnya berwarna coklat dan kandungannya berubah. Kandungannya dia berubah sehingga ada rasa sedikit herbal, sebenarnya rasa sedikit herbal, dan dia 0 kalori. Ya, bagi orang yang kurang begitu suka ada rasa herbal atau rasa sepet, buah mong coklat ini mungkin bakal kurang disukai. Ya. Kemudian buah mong emas ini baru tren sekitar 1-2 tahun ini kalau nggak salah. Ini berwarna kuning emas. Dia di oven dengan suhu hanya 50 derajat, dikeringkan sebenarnya. Supaya mengapa dia harus dipanggang di oven? Karena supaya bisa tahan lebih lama dan kadar manisnya menjadi lebih meningkat. Ya. Ini lebih manis daripada buah mong coklat, 250-350 kali lebih manis. Ini 0 kalori dan tidak ada rasa herbal atau sepet. Aman juga bagi anak-anak kecil yang masih suka rasa manis, tapi lebih tidak orang tua yang takut mereka kegemukan atau kalori tinggi dari gula. Ini cocok sekali karena mereka anak-anak tidak suka ada rasa herbal ya atau rasa sepet. Nah, ini cara masaknya juga gampang sebenarnya. Satu buah itu digodok di 1 liter air sebenarnya. Setelah digodok, kemudian dengan api kecil 20 menit, lalu dibiarkan dingin dan disaring, masukin botol. Dan itu air itu bisa disimpan, botol itu bisa disimpan di kulkas dan bisa dipakai selama 7-10 hari. Oke, semoga bermanfaat. Saya Joko Hanfu. Ya, ingat bahwa investasi yang terbaik adalah investasi yang di dalam pada diri sendiri, dimulai dari kesehatan Anda. Dan kesehatan ini memang bukan segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak ada artinya. Ya, saya Joko Hanfu bersama Binaraga.net, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini,
Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.